Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ketiga dari mata kuliah pengantar demografi, kita akan mempelajari mengenai struktur atau komposisi penduduk. Struktur atau komposisi penduduk menurut karakteristik ekonomi. Jika kita bicara tentang ekonomi, pasti yang teringat pertama adalah pekerjaan. Jadi, orang-orang yang memiliki pekerjaan atau bekerja. Di dalam teori ketenagakerjaan terdapat diagram ketenagakerjaan. Bisa kita lihat, jadi penduduk dibagi menjadi dua, yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Dari penduduk usia kerja dibagi lagi menjadi dua, yaitu penduduk angkatan kerja dan yang bukan angkatan kerja. Dari penduduk yang angkatan kerja tersebut dibagi lagi menjadi penduduk yang bekerja dan penduduk yang pengangguran. Pekerja ini termasuk penduduk yang sedang bekerja atau penduduk yang sementara tidak bekerja, misalnya sedang cuti. Sedangkan pengangguran itu dibagi lagi menjadi beberapa kategori, yaitu yang mencari pekerjaan. Jadi memang dia belum mendapatkan pekerjaan atau sedang mempersiapkan usaha, dia sudah punya rencana nanti mau buka toko misalnya. Jadi dia sudah mempersiapkan usaha, atau penganggurannya karena putus asa karena sudah merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan ada yang sudah diterima bekerja tapi belum mulai bekerja, misalnya baru bekerja bulan depan. Pertanyaan terkait tenaga kerjaan itu kita bisa lihat dari konsepnya. Biasanya terkait dengan kegiatan seminggu yang lalu. Jadi kalau kita lihat di pertanyaan kuesioner, biasanya selama seminggu yang lalu, apakah nama bekerja, apakah nama sekolah, apakah nama mengurus rumah tangga, apakah nama melakukan kegiatan lainnya. Itu contoh pertanyaan untuk konsep ketenagakerjaan. Sedangkan bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama 1 jam dalam seminggu yang lalu. 1 jam tersebut harus dilakukan berturut-turut dan tidak terputus. Jika seseorang melakukan pekerjaan tetapi tidak bermaksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan, maka dianggap sebagai tidak bekerja. Kemudian, tadi kalau kita lihat kuesionernya, itu ada pertanyaan mengenai sekolah dan mengurus rumah tangga. Sekolah adalah kegiatan bersekolah di sekolah formal dan non-formal, baik pada pendidikan dasar, pendidikan menengah, atau pendidikan tinggi, tidak termasuk yang sedang libur atau cuti. Sedangkan mengurus rumah tangga adalah kegiatan mengurus rumah tangga atau membantu mengurus rumah tangga tanpa mendapat upah atau gaji. Dan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi adalah kegiatan selain bekerja, sekolah, dan mengurus rumah tangga. Kegiatan-kegiatan yang bersifat aktif seperti olahraga, kursus, piknik, kegiatan sosial, misalnya berorganisasi dan kerja bakti, dan kegiatan ibadah keagamaan, misalnya majelis taklim atau pengajian. Terkait konsep ketenagakerjaan, terjadi perubahan konsep ketenagakerjaan yang digunakan secara global. Selama ini, konsep bekerja mengacu pada konsep dari ICLS ke-13, yaitu kegiatan untuk memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan minimal selama 1 jam berturut-turut tanpa terputus dalam seminggu yang lalu. Nah, dengan catatan petani subsisten dikategorikan bekerja, pekerja profesi yang sedang tidak ada order tapi memproduksi barang atau jasa untuk rumah tangganya juga dikategorikan bekerja. Sedangkan berdasarkan konsep baru dari ICLS ke-19, bekerja adalah kegiatan untuk memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan minimal selama 1 jam secara kumulatif dalam seminggu yang lalu.
Dengan catatan, petani subsisten dikategorikan tidak bekerja, pekerja profesi yang sedang tidak ada order tetapi memproduksi barang atau jasa untuk rumah tangganya dikategorikan tidak bekerja. Perubahan konsep juga terjadi pada konsep pengangguran dan bukan angkatan kerja. Pada konsep lama, pengangguran adalah referensinya waktu seminggu yang lalu, sedangkan di konsep baru referensinya sebulan yang lalu. Dan putus asa termasuk ke dalam kategori pengangguran. Sedangkan di konsep baru, putus asa tidak termasuk ke dalam kategori pengangguran. Untuk variabel bukan angkatan kerja pada konsep lama adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang kegiatan utamanya bersekolah, mengurus rumah tangga, kegiatan lainnya selain tidur, malas-malasan, dan lain-lain. Sedangkan pada konsep baru, bukan angkatan kerja dibagi dalam 3 kelompok. Pertama, angkatan kerja potensial atau potential labor force, termasuk yang merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan atau putus asa. Kemudian, penduduk yang menginginkan suatu pekerjaan namun tidak sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha dan mengaku saat ini belum bersedia atau siap untuk segera memulai suatu pekerjaan. Dan penduduk yang tidak menginginkan pekerjaan. Dan konsep yang berubah lainnya adalah konsep setengah penganggur. Pada konsep lama di CLS ke-13, setengah penganggur adalah penduduk yang bekerja yang jam kerjanya kurang dari 35 jam seminggu. Apakah karena sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha seminggu yang lalu, atau tidak mencari pekerjaan karena putus asa atau sudah diterima bekerja tapi belum mulai bekerja dan masih mau menerima pekerjaan. Sedangkan pada konsep baru ICLS ke-19, setengah penganggur adalah penduduk bekerja yang menginginkan dan siap atau bersedia mengambil jam kerja tambahan dalam kurun waktu 2 minggu ke depan, di mana jam kerja seminggu yang lalu dan jam kerja biasanya di bawah 40 jam seminggu. Jam kerja seminggu yang lalu lebih dari atau sama dengan 40 jam, namun jam kerja biasanya kurang dari 40 jam. Dan yang ketiga, jam kerja seminggu yang lalu kurang dari 40 jam, namun jam kerja biasanya lebih dari atau sama dengan 40 jam, dikarenakan penurunan aktivitas produksi tempat kerja. Kita lihat tabel 6, penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut jenis kegiatan, hasil survei Sakernas pada kondisi Februari 2013. Sedangkan ini adalah tabel penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut jenis kegiatan utama Februari 2018 sampai Februari 2020. Data yang disajikan pada tabel ini juga masih menganut konsep yang lama. Walaupun konsep yang baru sudah bisa dihitung, tapi penyajian masih berdasarkan konsep yang lama. Lapangan pekerjaan utama. Lapangan pekerjaan utama adalah bidang kegiatan dari pekerjaan atau usaha atau perusahaan atau kantor tempat seseorang bekerja atau yang dihasilkan oleh perusahaan atau kantor tempat responden bekerja. Jika seseorang hanya mempunyai satu pekerjaan, maka pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan utama. Jika pekerjaan yang dilakukan lebih dari satu, maka penentuan pekerjaan utama didasarkan pada waktu yang terbanyak digunakan. Jika ternyata waktunya masih sama-sama banyak, maka yang digunakan adalah yang memberikan penghasilan yang terbesar. Klasifikasi lapangan pekerjaan utama menggunakan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI tahun 2015. Kalau kita melihat KBLI, berikut adalah sejarah KBLI, bisa dilihat di website spkonline.bps.go.id. Jadi, sebelum menggunakan KBLI 2015, KBLI yang digunakan adalah KBLI 2009. Sedangkan di tabel 8 ini penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama. Pada lapangan pekerjaan utama sebelumnya,
lapangan pekerjaan utama dibagi menjadi 10 kategori, yaitu pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan, dan perikanan. Yang kedua, pertambangan dan penggalian. Ketiga, industri. Keempat, listrik, gas, dan air. Yang kelima, konstruksi. Yang keenam, perdagangan, rumah makan, dan jasa akomodasi. Yang ketujuh, transportasi, pergunungan, dan komunikasi. Yang kedelapan, lembaga keuangan, real estate, usaha persewaan, dan jasa perusahaan. Yang kesembilan, jasa kemasyarakatan, sosial, dan perorangan. Yang kesepuluh, lainnya. Sedangkan pada saat ini ada 17 kategori. Persentase penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama hasil Sakernas Februari 2018 sampai Februari 2020. Status pekerjaan. Status pekerjaan adalah jenis kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha atau kegiatan. Mulai tahun 2001, status pekerjaan dibedakan menjadi 7 kategori, yaitu berusaha sendiri. Kemudian yang kedua, berusaha dibantu buruh tidak tetap atau buruh tak dibayar. Yang ketiga, berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar. Yang keempat, buruh atau karyawan atau pegawai. Yang kelima, pekerja bebas di pertanian. Yang keenam, pekerja bebas di non-pertanian. Yang ketujuh, pekerja keluarga atau tak dibayar. Nah, untuk status pekerjaan utama, dari sejak tahun 2001 sampai saat ini masih dikategorikan menjadi 7. Bisa kita lihat ini hasil dari penduduk 15 tahun ke atas menurut status pekerjaan utama kondisi Februari 2013. Kemudian jenis pekerjaan dan tingkat pendapatan. Jenis pekerjaan adalah macam pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau ditugaskan kepada seseorang atau apa yang dilakukan di tempat bekerjanya. Klasifikasi jenis pekerjaan menggunakan klasifikasi baku jenis pekerjaan Indonesia atau KBJI tahun 2014. Tingkat pendapatan adalah pengelompokan penduduk berdasarkan pendapatan. Struktur atau komposisi penduduk menurut karakteristik geografis. Dari hasil pengelompokan penduduk menurut kriteria geografis dapat dijadikan acuan bagi pemerintah untuk mengevaluasi setiap kebijakan yang telah dilaksanakan. Hasil evaluasi kemudian dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk tetap melaksanakan kebijakan yang telah dilaksanakan atau memperbarui kebijakan tersebut. Sebagai contoh, berdasarkan hasil evaluasi data kependudukan secara geografis, terjadi persentase urbanisasi yang besar di wilayah Indonesia. Maka, dari hasil evaluasi tersebut, pemerintah dapat menerapkan kebijakan baru untuk menangani masalah urbanisasi tersebut.